Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hai teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan evaluation of the pain patient. Yang pertama, pengertiannya nyeri, yaitu nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan atau yang cenderung merusak jaringan, atau seperti yang dimaksud dengan kata kerusakan jaringan menurut International Association for the Study of Pain. Klasifikasi nyeri berdasarkan durasi. Yang pertama ada nyeri akut. Nyeri akut ini ada rasa tidak nyaman disertai emosi kognitif dan sensorik karena terhadap trauma jaringan, biasanya disertai kerusakan atau trauma jaringan. Rasa nyeri dihilang bersama kesembuhan luka, merupakan fungsi proteksi biologis untuk menghindari kerusakan jaringan lebih lanjut. Refleks proteksi termasuk atau menghindari kejang otot dan respons saraf. Yang kedua ada nyeri kronis, seperti rasa nyeri yang masa penyembuhannya melebihi seharusnya dan tidak dapat dijelaskan patologinya. Biasanya sangat mengganggu pola tidur dan aktivitas sehari-hari dalam kehidupan dan bukan berperan sebagai fungsi protektif melainkan fungsi adaptif. Yang kedua, klasifikasi nyeri berdasarkan etiologi. Yang pertama ada nyeri nociceptif. Ini merupakan hasil dari fungsi normal sistem saraf sensorik nyeri, terjadi karena stimulus nyeri yang kuat, seperti trauma, inflamasi, dan infeksi. Aktivasi nociceptor A delta dan C, ada nyeri visceral yang berasal dari organ-organ dalam dan nyeri somatik yang berasal dari kulit atau struktur muskuloskeletal. Yang kedua ada nyeri neuropatik. Sinyal nociceptis yang abnormal disebabkan oleh kerusakan saraf, bukan merupakan sebagai fungsi protektif maupun fungsi adaptif. Penyebab dan contohnya yaitu metabolik, neuropatik diabetik, dan trauma saraf kejepit. Nyeri terdapat 4 proses tersendiri, yaitu transduksi, suatu proses di mana akhiran saraf aferan menerjemahkan stimulus, misalnya tusukan jarum ke dalam impuls nociceptif. Ada 3 tipe serabut saraf yang terlibat dalam proses ini, yaitu serabut A beta, A delta, dan C. Yang kedua ada transmisi, yaitu suatu proses di mana impuls di saluran menuju dorsalis, medula spinalis, kemudian sepanjang traktus sensorik menuju otak. Neuroafferent primer merupakan pengiriman dan penerimaan aktif dari sinyal elektrik dan kimiawi. Yang ketiga adalah modulasi, proses di mana amplifikasi sinyal neural terkait nyeri atau pain-related neural signal. Proses ini terutama terjadi di kormu dorsalis, di medula spinalis, dan kemungkinan juga di level lainnya. Serangkaian reseptor opioid seperti mu, kappa, dan delta dapat ditemukan di kornu dorsalis. Yang keempat, persepsi, kesadaran akan pengalaman nyeri. Persepsi merupakan hasil dari interaksi proses transmisi, modulasi, dan aspek psikologi dan karakteristik individu yang lain. Berikut adalah tabel chemical active in nociceptive transduction dan reseptor involved in modulation of pain. Penilaian nyeri sekarang ini adalah informasi subjektif khusus. MRP, alat utama untuk mengevaluasi nyeri, dipengaruhi faktor umur, status kognitif,
keterbatasan kemampuan fisik, penggunaan obat, dan harapan terhadap hasil pengobatan. Perlu diwawancara lanjut untuk kumpulan data supaya lebih banyak dan lebih akurat. Alatnya single dimension assessment dan multi dimension assessment. Beberapa ini metode penilaian nyeri. Yang pertama, intensitas nyeri adalah gambaran tentang seberapa parah nyeri dirasakan individu. Individu merupakan penilaian terbaik dari nyeri dan dialami, dan karenanya harus diminta untuk menggambarkan dan membuat tingkatannya. Yang pertama, ini ada Face Pain Scale atau FPS, yang dimaksud untuk mengukur bagaimana tingkat nyeri pasien yang mereka rasakan. Setiap tampilan ekspresi wajah menunjukkan hubungan dengan nyeri yang dirasakan. Ini adalah gambarnya, bisa dilihat dari gambar yang awalnya aman sampai ke yang parah. Yang kedua ada Verbal Rating Scale. Ini merupakan skala ordinal yang biasanya digambarkan menggunakan 4 kata sifat untuk menggambarkan peningkatan intensitas nyeri. Jadi, pasien diminta untuk memilih kata yang menggambarkan tingkat nyeri yang dirasakan. Seperti di sebelah kiri, tidak ada nyeri, nyeri ringan, nyeri sedang, nyeri berat. Ini ntar pasiennya akan memilih atau menunjuk. Yang ketiga ada Numeric Rating Scale. Ini digunakan untuk menilai intensitas dan memberikan kebebasan penuh klien untuk mengidentifikasi keparahan pasien. Ini dikategorikan dengan skor NRS 1-3 nyeri ringan, 4-6 nyeri sedang, dan 7-10 nyeri berat. Bisa dilihat di sebelah kanan atas, ini ada contoh gambar numeric rating scale. Dan yang terakhir adalah visual analog scale atau VAS, merupakan suatu garis lurus yang mewakili intensitas nyeri dan memiliki alat keterangan verbal, dan setiap ujungnya VAS membentuk garis horizontal sepanjang 10 cm dan ujungnya mengindikasi nyeri yang berat. Bisa dilihat ini adalah contoh dari visual analog scale. Farmakoterapi nyeri ini hampir sama ya, yang di NSAID ini menghambat sintesis prostaglandin. Ada opioid derivat, ini di bagian transmisinya itu ada morfin, petidin, metadon, dan lain-lain. Dan sedangkan modulator nyeri itu ada opioid, orfin, dan derivat adrenergic. Ini ada menghambat di bagian modulationnya. Ini pedoman WHO tentang resimen awal untuk nyeri. Di deskripsi level nyeri ini ada mild, moderate, dan severe. Skala nyerinya itu 1-3. Yang mild ini rekomendasi WHO analgesik non-opioid secara reguler, bukan bila perlu. Contohnya ada paracetamol 650 mg tiap 4 jam, paracetamol 1000 mg tiap 6 jam, dan ibuprofen 600 mg tiap 6 jam. Di sini ada jika tidak sembuh dari 12 hari, pakai regimen alternatif atau analgesik adjuvan. Jika tidak sembuh, maka step level up. Jadi level up ke moderate. Skalanya 4-6, tambahan analgesik, opioid, potensi secara sedang, secara reguler, bukan bila perlu. Jadi contoh obatnya itu paracetamol 325 mg ditambah kodein 60 mg tiap 4 jam. Yang kedua ada paracetamol 325 mg tambah oxycodone 5 mg tiap 4 jam, dan ada tramadol 50 mg tiap 6 jam. Jika tidak sembuh lebih 12 hari, pakai regimen alternatif atau analgesik adjuvan.
Jika tidak sembuh, maka step level up ke severe yang skala nyerinya 7 sampai 10. Diganti dengan analgetik opioid potensi tinggi secara reguler. Ini contoh obatnya ada morfin, ada hidromorphone, dan morphine control release. Jika tidak sembuh dalam 12 hari, pakai regimen alternatif atau ditambah dosis dan ditambah non-opioid adjuvannya. Biasanya penyebab kegagalan terapi nyeri dengan obat analgesik ini ada diagnosis tidak tepat, ketidakpahaman farmakologi atau farmakokinetika, manajemen ADR inadekuat, takut ketagihan, tujuan terapi tidak realistis, polifarmasi yang tidak rasional, hambatan dari pasien, dan ketidakpahaman terhadap patofisiologi nyeri. Jadi dampak terhadap terapinya, pemilihan obatnya bisa keliru, overestimasi terhadap potensi atau waktu paruh obat, penyakit dapat dihentikan, terapi atau misuse OTC, atau dokter pasien caregiver menghentikan pengobatan, pasien tidak puas terhadap terapi sehingga mencari alternatif lain, over atau under use terapi, pasien tidak paham pengobatan nyeri, dan keterbatasan nakes dalam pengobatan nyeri. Berikut ada contoh-contohnya ya, di sini bisa dilihat. Dan mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.